Film berawal dari suatu malam, tampak seorang pria yang bernama Sterling tengah melakukan transaksi barang haram bersama rekannya. Namun entah kenapa, saat itu Sterling seperti merasa ditipu oleh rekannya, hingga dia menuntut uangnya untuk dikembalikan. Alih-alih mendapatkan uangnya kembali, Sterling malah menjadi korban perampokan oleh rekannya yang ternyata tidak sendiri. Saat itu Sterling tidak bisa berbuat apa-apa meski dia memiliki senjata, namun dia tidak berani melepaskan tembakan hingga membuat para perampok itu lolos dan dia pun merasa kesal. Kemudian scenes berpindah ke sebuah toko minimarket. Saat itu tampak seorang pria yang bernama Abraham tengah mengantar kekasihnya yang bernama Anna yang saat itu tengah hamil muda untuk membeli es krim. Tak lama kemudian, datang seorang petugas polisi bernama Cody yang masuk untuk menumpang ke toilet. Sementara itu pemilik toko yang bernama Amir tengah fokus menyaksikan acara berita di televisi tentang maraknya kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini. Kemudian datang dua orang pria yang ternyata itu adalah Sterling dan seorang pria tua bernama Bob yang masuk secara bersamaan. Kemudian Sterling mengambil sebuah minuman, sementara Bob langsung menuju kasir untuk membayar barang yang dia ambil. Saat itu Bob sempat berbasa-basi tentang kehidupan masing-masing dengan sang pemilik toko, sampai akhirnya Bob melihat ada mesin untuk mengecek tiket lotre, lalu dia mencoba mengecek tiket lotre yang dia beli. Dan tanpa diduga, rupanya Bob berhasil memenangkan lotre sebanyak 156 juta dolar. Saking senangnya, Bob merayakan kemenangan sambil berteriak-teriak tentang jumlah uang yang dia dapatkan. You're a winner. Hingga terdengar oleh semua orang yang ada di dalam toko termasuk Sterling. Mendengar uang sebanyak itu, tentu saja membuat Sterling tergiur hingga muncul niat jahat di benaknya untuk merampas tiket lotre tersebut dari Bob. Hingga ini yang terjadi. Karena kejadian itu, tentu saja membuat semua orang di dalam toko merasa panik dan suasana menjadi ribut dan tegang. Sementara itu Cody yang berada di toilet mendengar keributan yang terjadi di luar hingga dia bergegas untuk mengeceknya. Melihat tengah terjadi tindak kejahatan, Cody pun bersiaga dan meminta semua orang untuk tiarap. Hingga ketegangan pun semakin menjadi. Setelah Bob dengan terpaksa menyerahkan tiket lotrenya, bukannya dia langsung tiarap seperti yang Cody perintahkan, dia malah terus berdiri. Dan karena Cody juga seorang petugas polisi yang baru bertugas, yang belum banyak pengalaman, hingga ini yang terjadi. Secara tidak sengaja, Cody malah menembak Bob hingga tewas, yang membuat dirinya sendiri merasa syok dan semua orang semakin panik. Hingga setelah itu, terjadi baku tembak antara Sterling dan Cody, yang diakhiri Sterling berhasil menjatuhkan Cody. Setelah itu Sterling meminta untuk menyerahkan semua alat komunikasi, kemudian memerintahkan semua orang untuk mengangkat mayat Bob dan Cody, lalu membersihkan semua bercak darah dan barang bukti termasuk menghapus rekaman CCTV toko. Setelah itu Sterling berkata bahwa dia tidak berniat untuk menghabisi seseorang, dia hanya ingin tiket lotrenya, karena menurutnya Bob adalah orang kaya, tidak berhak untuk menambah kekayaannya dengan mudah. Sementara dia hidup dalam kemiskinan, bahkan masih juga menjadi korban perampokan. Mendengar hal itu, Amir sang pemilik toko menjelaskan bahwa mencairkan tiket lotre tersebut itu tidak mudah. Sterling harus memiliki cerita tentang tiket tersebut dan bagaimana mendapatkannya. Merasa tak ada cara lain, Sterling pun berencana untuk bekerja sama dan mengarang cerita. Kemudian dia berjanji akan membagi uang tersebut jika berhasil. 10 million? Setelah negosiasi pembagian hasil dan agar semua orang selamat, akhirnya mereka pun sepakat. Setelah itu mereka memikirkan bagaimana caranya menyingkirkan mayat Bob dan Cody. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya mereka berencana untuk membawa mayat Bob dan menyimpannya di suatu tempat, yaitu di sebuah dermaga.
agar ketika nanti mayat Bob ditemukan, maka polisi akan mencari kode peluru yang ada pada mayat Bob dan akan mengarah pada Cody karena Bob tewas ditembak oleh Cody. Setelah itu tinggal memikirkan bagaimana nanti membuang mayat Cody agar tidak pernah ditemukan oleh siapapun. We gonna get away with this? Dan tugas membawa mayat Bob itu adalah Abraham yang terpaksa harus meninggalkan Anna bersama Sterling dan Amir. The fuck you talking about? Sementara itu tanpa diduga, saat semua orang berada di luar, Cody tersadar dari pingsannya karena ternyata Cody masih hidup meski terluka parah. Setelah itu Cody memutuskan untuk menghubungi ayahnya yang bernama Sims yang saat itu tengah bersama teman-temannya. You gotta speak up. Rupanya mereka adalah anggota pasukan khusus, namun ayahnya Cody telah diberhentikan karena terlibat kasus korupsi. Saat itu sambil menahan rasa sakit, Cody menceritakan kejadian yang menimpanya saat membela Bob yang memenangkan lotre sebanyak 156 juta dari perampokan, hingga dia terkena tembakan. Mendengar uang sebanyak itu, Sims yang berjiwa polisi korup malah memikirkan sesuatu yang jahat bersama teman-temannya. Wait. Something I need to talk to you guys about. Sementara itu di perjalanan, Abraham terus melaporkan situasi seperti yang diperintahkan oleh Sterling. Karena sebentar saja jika Abraham tidak terus berkomunikasi lewat sambungan telepon, maka Sterling akan menganggap Abraham telah berkhianat dan jaminannya adalah keselamatan Anna bersama bayinya. Kemudian tak lama, perjalanan Abraham harus terhenti sejenak karena terhalang oleh kereta api yang melintas. Hingga karena suara bising kereta, Abraham tidak bisa terus berkomunikasi dengan Sterling untuk beberapa saat. Stuck at a train crossing. I'm gonna be just a minute. Lalu kesempatan itu Abraham gunakan untuk keluar dari mobil guna mencari bantuan untuk melapor polisi. Namun karena saat itu hujan deras, tidak ada orang sama sekali dan bahkan tidak ada mobil yang mau berhenti untuk menolong. Hingga Abraham pun memutuskan untuk kembali sebelum kereta selesai melintas. Dan saat Abraham kembali ke mobil, untungnya ada seorang petugas polisi yang tengah berpatroli. Namun sayang, saat Abraham mencoba untuk meminta bantuan, polisi itu merasa curiga dengan gerak-gerik Abraham yang menggunakan sarung tangan karet dan terdapat noda darah di baju Abraham. Hingga polisi itu menganggap bahwa Abraham adalah pelaku kejahatan. Dan memutuskan untuk menahan Abraham. Karena tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan, maka dengan terpaksa Abraham pun melawan dan berhasil menjatuhkan petugas polisi tersebut sebelum kereta selesai melintas. Kemudian setelah itu, Abraham melanjutkan perjalanan. Sementara itu Sims dan teman-temannya sudah tiba di lokasi. Sebagai aparat keamanan bukannya melakukan hal yang benar, mereka malah berniat untuk merampas tiket lotre dan mendapatkan uangnya. Lalu setelah itu bersiap-siap dengan semua peralatan termasuk senjata lengkap. Tak lama kemudian mereka pun mulai menjalankan aksinya. Satu orang bertindak sebagai sniper di dalam mobil, sementara Lims dan satunya lagi mencoba untuk masuk ke dalam toko dari pintu belakang. Saat itu Sterling yang menuju ruang tengah lalu mengambil sebotol minuman dan meletakkan ponsel yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Abraham di atas lemari pendingin. Dan saat Sterling melihat situasi yang ada di luar, saat itu Sterling berada pada sasaran tembak. Dan setelah itu, untungnya tembakan itu meleset. Sementara Lims dan temannya mulai menerobos ke dalam toko, lalu menjatuhkan Amir yang belum sempat menjelaskan apa-apa. Kemudian menyelamatkan Cody dan membawanya ke dalam mobil. Kemudian setelah itu, Sterling juga harus tumbang di tembakan yang kedua saat dia mencoba untuk keluar dari toko. Mendengar ada suara tembakan, Anna pun mencari cara agar dia bisa selamat. Dan saat Lims kembali ke dalam toko, Lims menemukan Anna yang saat itu tengah berpura-pura menjadi korban pembunuhan.
Kemudian Lims mencoba untuk memastikan bahwa Anna sudah benar-benar tewas dengan cara menginjak tangannya. Masih belum yakin, Lims pun mencoba untuk memastikannya lagi dengan menendang perut Anna yang tengah hamil. Namun saat Lims akan melakukannya, tiba-tiba dia mendengar ada suara orang yang berteriak-teriak melalui ponsel. Hingga Lims pun mengurungkan niatnya lalu mencari ponsel itu. Rupanya suara itu adalah suara Abraham yang mendengar ada suara tembakan dan ingin memastikan keadaan Anna saat ini. Namun tak kunjung ada jawaban karena Sterling sudah tewas. Mengetahui hal itu, Lims menyadari bahwa ada satu lagi target yang ternyata tengah berada di luar toko. Kemudian Lims pun memutuskan untuk menghancurkan ponsel tersebut hingga membuat Abraham yakin bahwa Anna tengah ada dalam bahaya. Kemudian bergegas untuk kembali ke toko. Sementara itu, Lims sendiri kembali melakukan penyisiran. Dan saat dia menemukan sebotol minuman yang tergeletak di lantai dan mengambilnya, saat itu tiba-tiba dari arah belakang Anna datang dan langsung menghantam Lims dengan palu. Hingga Lims tidak bisa sempat melakukan perlawanan saat Anna terus menghajarnya hingga tewas. Setelah itu Anna mendengar suara panggilan dari temannya Lims lewat saluran radio yang Lims bawa, yang menanyakan tentang tiket lotre dan apa yang sudah terjadi hingga Lims tak kunjung keluar. Mendengar hal itu, Anna menyadari bahwa mereka juga mengincar tiket tersebut. Dan saat Anna membuka rompi yang ada pada tubuh Lims, saat itu Anna menyadari bahwa mereka adalah para oknum pasukan khusus. Merasa ada yang tidak beres karena Lims tak kunjung keluar, salah satu temannya yang bernama Dubs mencoba untuk mengecek ke dalam toko hingga membuat Anna yang melihat itu dari balik jendela bersiap untuk membela diri dengan senapan milik Lims. Namun sayang, tembakan Anna meleset. Karena hal itu, Dubs dan temannya yakin bahwa sesuatu telah terjadi kepada Lims, hingga mereka mencoba untuk menghubungi Lims lagi lewat saluran radio dan kembali menanyakan apa yang sudah terjadi. Kemudian Anna menjawab saluran radio tersebut dan memberitahu bahwa Lims sudah tewas. Anna juga meminta mereka untuk mundur karena tiket lotre yang mereka incar akan Anna bakar dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Back away, or I will burn this ticket. Tak lama kemudian, Abraham yang belum tahu tentang situasi tempat kejadian baru saja tiba dan melihat Sterling sudah tewas. Anna yang melihat Abraham lewat CCTV mencoba untuk memberitahu bahwa ada bahaya di luar. Namun Anna terlambat karena Abraham sudah ditangkap oleh Dubs dan temannya. Dan saat mereka akan menghabisi Abraham, Anna menghubungi mereka lewat saluran radio dan meminta untuk tidak menyentuh Abraham. Kemudian mereka meminta Anna untuk segera keluar dan menyerahkan tiket lotre tersebut. Maka mereka akan melepaskan Anna dan Abraham. Come out, give us the ticket, we'll let you walk away. Mendengar hal itu, tentu saja Anna tidak percaya dan Anna mengajak mereka untuk bekerja sama mengarang cerita agar tiket lotre itu bisa dicairkan. Karena tanpa cerita yang jelas, maka tiket itu akan hangus dan semuanya akan sia-sia. Bahkan mereka akan terseret kasus pembunuhan saat mayat Bob yang ada di mobil yang Abraham simpan di dermaga ditemukan oleh polisi. When they find it. Merasa tak terima ditekan oleh seorang perempuan, akhirnya mereka meminta Dubs untuk masuk ke dalam toko dan merebut tiket tersebut dari Anna. Dan tak lama kemudian, saat tengah bersembunyi, Anna mendengar suara langkah kaki seseorang masuk ke dalam toko dan menyalakan lampu. Anna yang melihat itu mencoba untuk menembaknya, namun sayang pelurunya sudah habis hingga Anna kembali bersembunyi. Dan saat Dubs masuk ke tempat persembunyian Anna, Anna pun mencoba menyerang Dubs dengan sebuah botol, namun tak berhasil menjatuhkannya. Hingga Dubs pun berbalik mencekik Anna.
Dan saat Ana hampir tewas, Ana kembali menyerang Dubs dengan menusukkan beling sisa pecahan botol ke lehernya Dubs hingga membuatnya terkapar kehabisan darah. Setelah itu tanpa sengaja, Ana melihat ada alat pemadam kebakaran darurat di langit-langit toko, hingga dia memutuskan untuk menyalakannya dengan cara membakarnya menggunakan korek api agar alarm berbunyi dan petugas pemadam kebakaran segera datang. Setelah itu Ana mencoba untuk mencari tiket lotre yang ada pada jasad Sterling, dan tak lama kemudian Ana berhasil menemukannya. Saat Ana memegang tiket tersebut, tiba-tiba Ana ditembak oleh Cody dan mengenai perutnya hingga membuat Ana langsung terkapar. Dan saat Cody akan menghabisi Ana, tiba-tiba Abraham datang dan menghalanginya, kemudian memohon kepada Cody untuk tidak menghabisi Ana. Tak lama kemudian, temannya Dubs datang dan langsung meminta Cody untuk mundur. Setelah itu mengambil pistol yang dipegang oleh Cody. Lalu entah kenapa, dia langsung menghabisi Cody. Karena tak ada cara lain, rupanya dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Abraham dan Ana, yaitu mengarang cerita bahwa Abraham, sang pemilik tiket lotre bersama kekasihnya yang bernama Ana, berhasil diselamatkan oleh seorang polisi pemberani dari sebuah percobaan perampokan. Saving your lives is me. Dan tak lama kemudian, petugas polisi dan pemadam pun datang. Setelah itu beberapa hari kemudian, setelah tiket lotre cair, Abraham dan Ana membagi dua uangnya dengan polisi yang saat ini dianggap sebagai seorang pahlawan. Sementara Ana dan Abraham tengah bahagia karena bayinya selamat dan lahir ke dunia. Kemudian berencana untuk melangsungkan pernikahan dan memulai hidup baru. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Your Lucky Day 2023. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.